Halo, Assalamualaikum. Apa suara saya bisa didengar? Waalaikumsalam, bisa terdengar, Pak. Oke. Eh, Mohon izin ya, semuanya kalau bisa namanya diganti nama lembaganya ya, sambil saya catat lembaga mana yang belum hadir. Kalau Pak Abdul Rozak dari mana ya, Pak Abdul Rozak? Mana? Unisnu Jepara. Oke. Saya ganti Pak ya, dari Unisnu ya. Oke, oke. Nah, Saya sambil share screen ya, share screen nanti eh, sambil saya absen sebentar ya. ST Setai Al Anwar Serang Rembang udah hadir belum ya? Al Anwar Sarang Rembang belum ya? Dari Tanara Hadir, Pak, sudah. hadir ya. Oke, Jepara sudah ya. ada Jepara ini. Oke, IAIC Bunga Bangsa, IAIC Bunga Bangsa belum ya. Jangan-jangan belum saya share. Bentar ya. Oke, dari Setai Al Ittihad Cianjur. Cianjur apa sudah ada? Belum ya. Kemudian dari Garut apa sudah ada? Garut, Amanatul Umma. Amanatul Umma belum ya. Stitki sudah ya. Stitki sudah. Jember, dari Jember apa sudah ada? Stisnu, Tangerang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 ya. Baru 5 yang hadir. Oke. Masih 5 lagi yang belum hadir. Sebentar lagi Cirebon gabung ini.
Kita tunggu lagi maksimal 3 sampai 5 menit ya. 5 menit, maksimal 5 menit kita mulai ya Bapak Ibu sekalian ya. Nanti kita paling 30 menit saja karena ada beberapa dokumen yang harus Bapak Ibu lengkapin. Jadi kita tunggu 5 menit. Yang lainnya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Siapa lagi yang sudah hadir tapi belum saya absen? Bunga
Bangsa hadir ya? Ya hadir Pak, Mama Pak. Oke. Yang dari Garut belum ya? Ya belum. Garut, Cianjur. Tanggal 12, kami harap seminggu lagi, tanggal 19 ya Bapak Ibu ya, tanggal 19 Januari 2021 ini laporan sudah sampai di kita Bapak Ibu sekalian. Nanti laporannya dikirim ke sini Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu ngelihat share screen saya ya. Iya, Pak. Oke, itu silakan di capture nanti laporannya tanggal 19 kita harapkan sudah sampai di kami. Itu alamatnya karena tanggal 23 itu tanggal 20 BPK sudah masuk memeriksa seluruh pekerjaan yang kita lakukan. Nah, oke, ini dulu jangan sampai lupa ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan tanggal 19-nya mengirimnya, kalau bisa sebelumnya sudah dikirim. Setelah ini kemudian dirapikan, dikirim pun akan jauh lebih bagus. Ya, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya mau menyampaikan beberapa dokumen yang harus dilengkapi. Jadi ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi oleh Bapak Ibu sekalian saat pelaporan nanti ini. Dokumen itu diantaranya yang pertama adalah perjanjian kerjasama. Ini draftnya sudah saya siapkan semua. Kemudian berita acara pembayaran. Dan yang ketiga adalah surat pernyataan. Nah, ini draftnya sudah tersedia semua di saya. Nanti tolong di-download, saya kirim di menu chat nanti, kemudian tolong di-download dan nanti diisi dan ditandatangani masing-masing rangkap 3. Oke, saya mulai dari surat perjanjian kerjasama ya Bapak Ibu sekalian. Tolong diperhatikan apa saja yang harus diisi. Ya, ini sudah tayang ya surat perjanjian pemberian bantuan ya kerjasama ya. Nah, yang warna-warna kuning nanti ini yang diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Ini diisi nomor perjanjian kerjasama. Ini biasanya diterbitkan oleh lembaga Bapak Ibu sendiri. Silakan nanti diketik nomornya
di sini. Nanti saya kirim via Word ya Bapak Ibu sekalian ya. Tinggal diketik. Jadi yang kuning-kuning ini tolong diisi. Nah, nomornya ini jangan sampai melewati tanggal 30 Desember. Jadi paling cepat ya tanggal 30 Desember. Jadi kita asumsikan memang sudah seharusnya seluruh kegiatan ini sudah selesai di bulan Desember. Ya, namun pelaporannya sampai di kita Januari itu tidak masalah. Ya, ini yang kuning ini tolong diisi. Nah, ini adalah nama pimpinan yang ada di lembaga Bapak Ibu sekalian. Saya kira sudah biasa ya. Namanya siapa, nomor KTP-nya berapa, jabatannya di situ sebagai apa. Jika diisi oleh ketua, ya langsung ketua. Jika diisi sekretaris, ya sekretaris, ya kan. Kemudian alamatnya. Sebaiknya ketua yang mengisi ya, Bapak Ibu sekalian ya. Karena ini kan Pak Direktur. Nah, di sananya ketua. Nah, pokoknya yang kuning-kuning silakan diisi. Ini adalah tuliskan nama lembaganya. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama lembaga apa. Sesuaikan dengan di SK ya, Bapak Ibu sekalian ya. Sudah ada yang megang SK-nya? Belum ya? Ya, nanti saya share juga draft SK-nya. Kemudian yang lainnya tidak usah diubah. Jika tidak ada warna kuning, jangan diubah ya. Nah, ini juga diisi. Nama lembaga sesuai nomor rekeningnya, namanya apa? Nomor rekeningnya berapa? Kita sih megang ya. Tapi mohon nanti diisi sendiri-sendiri supaya kita tidak menginput 10 lembaga. Nah, yang tidak ada kuning-kuningnya tidak usah diubah, apapun sudah sesuai. Kemudian yang terakhir adalah di sini nama lembaga dan juga nama yang menandatangani. Dan jangan lupa ini kemudian di-print menjadi 3 rangkap. 3 rangkap. Rangkap pertama stempel dibubuhkan di nama pimpinan lembaga Bapak Ibu sekalian, terus ditandatangani. Rangkap kedua materai diletakkan di nama Pak Direktur dan di nama Bapak Ibu sekalian juga silakan ditandatangani tapi tanpa materai. Dan yang ketiga dua-duanya tanpa materai, silakan ditandatangani. Nah, ini nanti Bapak Ibu download, Bapak Ibu kirimkan bareng dengan laporan tadi. Dikirimkan dengan laporan kegiatan, pedoman laporan kegiatan kan sudah ada di Juknis ya. Nah, sesuaikan dengan itu, kemudian ini aslinya dikirim, surat ini. Surat ini aslinya dikirim, karena nanti di Jakarta akan ditandatangani oleh Pak Direktur. Itu terkait surat perjanjian, Bapak Ibu sekalian. Di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke surat berikutnya? Ya Pak, mohon izin Pak tanya. Silakan. Itu materai hanya direktur saja atau nanti ada dari pimpinan lembaga juga? Oh iya, maaf. Tadi saya kurang detail. Jadi itu kan kita print rangkap 3. Yang urus di Jakarta. Begitu ya. Jelas ya, Mbak? Halo, Mbak? Iya, Pak. Tadi Jelas. mohon maaf, sinyalnya sempat hilang, Pak. Ya. Jadi dokumen nanti ini di print rangkap 3. Rangkap pertama itu materainya posisinya di Pak Direktur. Rangkap kedua materainya posisinya di pimpinan lembaga. Rangkap ketiga sama-sama tidak ada materainya. Tapi ketiga-tiganya nanti tolong ditandatangani dulu yang lembaganya. Nah, kemudian itu dikirim aslinya semuanya ke kita. Kemudian nanti akan kita urus tanda tangannya di sini. Setelah kita urus tanda tangannya, nanti Bapak Ibu akan memperoleh rangkap yang ada tanda tangannya Pak Direktur untuk diarsip di lembaga masing-masing. Itu kan jadi ini ya, jadi dokumen kerjasama yang bisa kalau perguruan tinggi bisa mengangkat
bisa jadi nilai akreditasi. Ya, clear Mbak ya, itu ya. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, itu terkait dokumen surat perjanjian kerjasama. Selain dokumen surat perjanjian kerjasama, ada surat apa lagi? Yaitu surat berita acara. Prinsipnya sama ya. Surat berita acara juga sama. Ada 2 nomor. Nomor yang kuning ini nomor dari kampusnya atau dari lembaga penerima bantuan. Sekali lagi pastikan jangan sampai lewat tanggal 30 Desember. Nah, nomornya diisi. Ini sama tadi ya, pimpinan lembaga yang tanda tangan siapa diisi di sini. Kemudian nah, di sini dikosongkan saja, nanti saya yang mengisi ini ya. Ini nggak usah diisi ya, nomor dan tanggal di sini dikosongkan saja. Nanti biar saya yang isi, nggak masalah. Pokoknya yang kuning-kuning saja yang diisi oleh lembaga. Ini sama saja isiannya kan sebenarnya. Nah, ini juga dibikin rangkap 3 juga. Jadi berita acara pembayaran ini juga dibikin rangkap 3. Jadi semuanya juga rangkap 3 ya. Jadi jangan sampai salah. Dan aslinya juga nanti dikirim ke kita. Mekanisme pemberian materai juga sama dengan yang tadi di surat perjanjian kerjasama. Ini kan ada 2 nomor ya, sebentar ya. 1. Bentar. Tertanggalnya sudah ada kok, sebentar. 1 Desember. Kita bikin semuanya 1 Desember. Nah, tinggal nomornya yang kosong kan. Jadi nanti Bapak Ibu di rumah silakan saja diketik di sini ya. Kalau yang di surat perjanjian kerjasama yang ditulis di dalam ini adalah Nah, yang ditulis ini adalah nomor kontrak ya. Yang ditulis di sini ya Bapak Ibu sekalian ya. Jangan sampai salah ya. Yang di dalam dokumen perjanjian kerjasama ini isi nomor kontrak atau nomor perjanjian. Nomor perjanjian ini di mana? Tadi di dokumen yang sebelum ini kan Bapak Ibu menerbitkan nomor ya. Nah, nomornya ini tolong ditulis di sini juga, di dokumen satunya. Tapi di atas ini adalah nomor baru, yaitu berita acara pembayaran. Nah, mengacu pada nomor kontrak ini, silakan ditulis ya, nanti ya, di sini ya. Nah, ditulis, kemudian dikirim ke kami, nanti biar kami selanjutnya yang, ini nomor direktorat nanti kita yang isi di sini. Pokoknya yang kuning-kuning diisi. Nah, ini juga sama. Di print rangkap 3. Rangkap pertama, materai posisinya di Pak Direktur. Rangkap kedua, materai posisinya di Ketua Lembaga. Dan rangkap ketiga tidak usah ada materai. Ini juga dikirim bareng laporan tadi. Paling telat tanggal 19 kami minta sudah sampai. Karena apa? Karena kan harus ditandatangani lagi oleh Pak Direktur, kemudian baru kita jadikan laporan yang akan diajukan ke BPK. Oke, di berita acara ini apa ada pertanyaan? Jelas ya? Saya kira Bapak Ibu sudah sangat paham lah mekanisme pemberian bantuan. Oke, dokumen ketiga, dokumen terakhir adalah surat pernyataan. Nah, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, formatnya seperti ini, mudah sekali ya kan?
Tadi nama-nama yang menandatangani silakan diisi, kemudian ini diisi oleh tahunnya. Ini pakai materai ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ini pakai materai. Nah, silakan diisi, tanda tangani. Nah, ini cukup rangkap satu saja ini. Tapi kalau Bapak Ibu pengen punya duplikatnya ya bikin rangkap 2 biar di rumahnya ada. Ini juga dikirim ke kami ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, surat pernyataan. Dikasih kop surat lembaganya, silakan dikasih kop surat lembaganya. Kemudian ini ditandatangani. Baik, itu ketiga surat dokumen tambahan yang harusnya saya sampaikan di awal. Tapi baru sempat sekarang, jadi tolong benar-benar dicermati dan dilengkapi. Nanti filenya saya share di menu apa namanya? Di menu diskusi ya, menu chat ya. Kalau ada yang mau ditanyakan sambil saya akan menjelaskan sedikit tentang. Tanya Pak dulu Pak dari Unisnu Jepara. Monggo Pak. Untuk pengiriman laporan maksimal kan tanggal 19 itu berarti apa itu cap pos ya Pak ya? Ya. Cap pos ya 19 itu ya. 19 usahakan sudah sampai sini Pak. Jadi mohon nanti cari pengiriman yang paling cepat ya. Iya. Yang paling cepat kan ada ya. Dua hari sampai sini kan ada Pak. Iya. Nanti tolong itu yang dipilih. Karena nanti itu akan masuk dulu ke bagian umum baru nanti ke kita. Begitu. Jadi akan di sininya pun akan makan waktu. Iya. Itu nggih, mohon nanti dibantu supaya cepat. Pak mau nanya Pak. Monggo. Untuk dokumen ini yang tadi ada surat perjanjian, pernyataan dan sebagainya itu nanti dikirimnya via email atau via narahubung atau pitch itu Pak? Ini silakan di download nih. Saya akan kirim filenya ini langsung. Bentar. Termasuk untuk SPJ-nya nanti bagaimana ya Pak? Berarti SPJ-nya dikirim via pos aja mungkin ya Pak? Tadi via pos harus dipastikan tanggal 19 sudah sampai sini. Jadi kalau bisa cari pengiriman yang cepat ya. Pak. Kalau dari Cirebon mau nganter langsung ya silakan. Iya, Pak. Berarti nanti pengirimannya di Direktorat Subdit Akademik atau ke mahasiswa? Nanti tadi sudah saya jelaskan, nanti saya kirim lagi ya Mas. Siapa, bentar ya. Di menu itu sudah ada belum ya kiriman saya ya? Di chat belum ada ya? Belum ada. Belum ada Pak. Ya. Oke, sebentar. Pak, nanti mau nanya Pak, kan misalkan ini sudah selesai semua nih untuk pengiriman surat pernyataan, terus ketika dana sudah kami terima, berarti kan kami harus membuat SPJ-nya. Ada nggak sistematika barangkali ataupun juknis untuk membuat SPJ-nya gitu Pak? Iya, dananya kan sudah diterima semua kan ya, Pak? Saya belum ngecek kami. Oh, loh, berarti BBC belum jalan ya programnya ya? Iya, baru diselesaikan Desember kemarin Pak. Saya belum ada dengan pimpinannya. Mohon izin Mbak bertanya. Iya silakan. Terkait
materai itu apa materai 6.000 atau 6.000 dan 3.000, Pak? 6.000 Karena aja. kan ada 6.000 aja. Ya. Iya, saya masih gagal nge-share ini, tapi saya mau kirim link ini aja, link apa namanya? Drive-nya, Google Drive-nya ya. Sebentar ya. Sebentar ya, Bapak. Oke. Mas. Ya, Bapak Ibu sekalian, sudah saya share ini ya, link Google Drive. Di situ dokumen-dokumen tadi yang saya jelaskan ada di situ semua. Jadi silakan nanti tinggal di-download. Nah, tadi ada pertanyaan ngirimnya kemana ya kan? Ngirimnya kemana? Ini silakan di screenshot ya Bapak Ibu ya. Ngirimnya ini ya. Saya copy ya. Saya copy di link juga. Itu alamat pengirimnya. Nah, TU Direktorat Diktis, Gedung Kementerian Agama, lantai 7, Jalan Lapangan Banteng Barat, Jakarta. Nah, jangan sampai kantor kementerian yang di Tamrin, pastikan kantor kementerian yang ada di Lapangan Banteng. Nah, tadi dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan ini ya, 3 rangkap semuanya. Ini dokumen tambahan. Ini adalah dokumen-dokumen tambahan. Nah, dokumen-dokumen tambahan yang melengkapi laporan akademik dan laporan keuangan. Nah, laporan akademik dan laporan keuangannya seperti apa? Nah, sekarang kita geser ke sana ya, ke Juknis ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nanti di file apa namanya Google-nya ini saya drop out juga Juknisnya. Juknis untuk dibaca oleh Bapak Ibu sekalian. Juknis dan SK ya. Nah, sudah ada semua di sana, Juknis dan juga SK-nya di file itu. Juknisnya nanti silakan dibaca. Nah, sekarang saya jelaskan sedikit tentang Juknisnya. Dan oke. Oke.
terbaca ya listnya ya Bapak Ibu sekalian. Ini juga sudah ada di Google Drive tadi Bapak Ibu sekalian, silakan. Nah, ini silakan dibaca ketentuan-ketentuannya. Ingat ya, kegiatan yang kita laporkan itu adalah jangan sampai itu adalah kegiatan di tahun 2020. Jangan sampai pelaporan itu misalkan menjelaskan bahwa ini dilaksanakan di tahun 2021. Nah, itu tidak boleh. Jadi pastikan surat-surat, data, dan lain sebagainya itu jangan sampai melebihi tanggal 30 Desember. Nah, ini adalah bantuan konsentuannya. Silakan nanti dibaca. Saya langsung ke mekanisme pelaporannya. Oke, kita ke pelaporan. Ini pengelolaan dananya. Oh, pelaporan kok. Jadi pelaporan ini ada 2 jenis. Laporan akademik bab 1, pendahuluan yang berisi gambaran umum tentang program yang Bapak Ibu kan. Proposalnya kan sudah memuat ini ya, ada latar belakang, ada tujuan, ada sasaran, dan ada rencana anggaran biayanya, ya kan? Nah, bab 2 adalah berkaitan dengan desain program. Jadi berisi tentang tahapan program yang dilakukan, misalkan bentuk kegiatannya apa. Ada yang misalkan bentuknya pertemuan, ada yang bentuknya pelatihan, ada yang bentuknya pengembangan learning management system, dan lain sebagainya. Silakan dijelaskan desainnya. Jika ada panitia, ditulis kepanitiaannya. Jika ada mitra yang dilibatkan, ditulis mitranya ini siapa. Ya, mitranya misalkan instansi lain. Misalkan kita sebagai kampus pengen memiliki learning management system LMS, itu kan kita melibatkan tim pengembang. Nah, mereka menjadi mitra misalkan. Silakan dijelaskan profil mitranya. Nah, secara umum desain program ini adalah informasi kita bisa paham apa yang mau Bapak Ibu lakukan. Kemudian bab 3 adalah deskripsi pelaksanaannya. Pelaksanaannya seperti apa dalam kurun tahun 2020 kemarin. Sejak uang diterima, kemudian pelaksanaannya itu seperti apa. Silakan dijelaskan di sini. Gambaran alur sampai akhirnya deskripsi tentang output-nya itu seperti apa. Program yang Bapak Ibu lakukan ini menghasilkan yang dijelaskan di bab 3 secara akademik. Nah, di situ silakan dianalisis apakah deskripsi pelaksanaan ini sudah sesuai rencana yang ada di bab 2, apakah capaian output-nya ini juga sudah sesuai dengan rencana yang ada di bab 2. Nah, itu silakan Bapak Ibu laporkan dari bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4 adalah penutup, yaitu berisi kesimpulan dan rekomendasi. Jadi menurut Bapak Ibu dari program ini apa yang bisa ditindaklanjuti? Dalam bisa dimanain bahwa program ini akhirnya bisa memperkuat pada aspek apa di perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Atau misalkan program ini menyelesaikan satu tahapan, tapi kita bisa melakukan pengembangan di tahap yang lain lagi, dan itu yang perlu ditindaklanjuti misalkan. Kalau ada seperti itu, silakan saja dijelaskan di bab 4. Nah, itu laporan akademik. Nah, jadi laporan akademik ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian yang kedua adalah laporan realisasi anggaran yang berisi bukti-bukti realisasi anggaran yang sah. Barangkali ada narasumber yang Bapak Ibu bayar, ada belanja yang Bapak Ibu harus lakukan, ada pembelanjaan apapun, ya silakan laporkan di sini. Bukti misalkan Bapak Ibu mengklaim bahwa belanja ini sekitar 1.500.000, maka sertakan buktinya. 1.500.000 kwitansinya mana, ya. Kalau nggak salah kalau di atas 1 juta itu kan menggunakan materai 3.000 ya. Tapi kalau itu memungkinkan, mohon Bapak Ibu dilakukan.
Kemudian lampiran dokumentasi berisi foto-foto pendukung pelaksanaan kegiatan. Kan itu kan biasanya kan ada foto ya, foto-foto yang menggambarkan bukti otentik dari yang Bapak Ibu lakukan. Pengembangan sistem informasi manajemen atau pembelajaran, ya sertakan foto-fotonya juga, silakan difoto. Ketika saat melakukan pengembangan, ketika produknya sudah jadi, silakan difoto. Lebih bagus lagi kalau Bapak Ibu bisa membuat dokumentasi dalam bentuk video singkat yang menggambarkan tentang pelaksanaan. Nah, laporan yang dikirim ke kita itu, laporan akademik dan keuangan ini dibuat rangkap 2, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, laporan ini harus diserahkan. Nah, di Juknis ini adalah 60 hari setelah dana bantuan diterima. Nah, tapi kita tanggal 20-an itu kan sudah diperiksa oleh BPK ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tanggal 19 tadi saya minta sudah di sini. Laporannya sudah di sini karena kita akan memintakan tanda tangan dan lain sebagainya. Nah, ini ketentuan tentang pengelolaan dana, ya kan? Setiap transaksi di atas 1 juta dibubuhi oleh materai, ya kan? Kwitansinya materai. Nah, dan ya ini kan sudah Bapak ketahui ya, seperti ini. Ya, itu tadi yang nanya tentang pelaporannya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Barangkali ada yang kurang jelas. Pak, mau nanya Pak, terkait dengan pajak gimana Pak? Terhitung untuk laporan keuangan itu berarti harus menghitung pajak juga ya Pak ya? Iya, iya. Jadi pembayaran-pembayaran yang harus menggunakan pajak ya langsung dibayarkan dari anggaran itu Mas pajaknya. Misalkan ada narasumber yang harus dikenakan pajak, ya pajaknya dari situ. Iya, itu terkait pajak ya. Yang lainnya ada lagi? Sambil saya absen lagi ya. Saya agak khawatir kalau belum lengkap ini. Oke. Al-Anwar Sarang Rembang belum ada ya? Oke. Al-Ittihad Cianjur belum ada juga. Garut, Universitas Garut, Mbak Nurul. Waduh, nggak ada ya. Amanatul Ummah belum ada. Oke. Hadir Pak, hadir. Amanatul Ummah. Oh, Amanatul Ummah hadir. Ya Allah, Mas. Oke, berarti hanya 3 yang nggak hadir. Oke ya Mas, clear ya? Ya, siap Pak, siap. Ya, ingat saya ingatkan lagi, jangan sampai melebihi tanggal 30 Desember. Monggo Pak, dari Jepara. Untuk memudahkan komunikasi, barangkali kita ini diberi kontak personnya Pak Fathu Yasik, barangkali ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan Pak. Oh ya, lupa saya Pak. Bisa, ini saya tulis Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Ya, betul Pak, betul. Nanti silakan saja WA saya ya, Bapak Ibu sekalian. Silakan saja WA saya, nanti akan saya sekaligus kalau sudah dikirim, tolong kabarin saya. Nanti kalau ya barangkali misalkan Google linknya sudah bisa diakses Pak ya? Ya sudah. Jadi tolong dicoba ya. Sudah ya, oke. Baik.
Oke Pak, kalau sudah dicatat nomor telepon saya, jika tidak ada lagi pertanyaan, kita sudahin ya. Baik, Bang. Iya, sedianya Kabag Umum akan ikut hadir, tapi sepertinya dipanggil Pak Dirjen. Jadi sampai sekarang belum jawab WA saya, padahal jam 11 sampai 11.30 itu waktu dari beliau untuk hadir untuk melakukan pemantauan pada Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi sekali lagi saya tanya, ini saya sudah bisa memastikan ya Bapak Ibu sekalian, paling telat tanggal 19 laporan sudah sampai di saya ya. Halo? Baik, Bang. Oke ya, jangan sampai kelewat ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu sekalian. Semoga senantiasa sehat selalu. Dan terima kasih sudah menjadi mitra kami. Saya akhiri. Wawal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya. Mohon izin. Ya, izin saya akhiri ya, Bapak Ibu sekalian. Pak Rektor nggak kena melu ya. Unisnu Jepara Tangerang itu kan dindi